Aku telah menemukan Daud hamba-Ku, aku telah mengurapinya dengan minyak kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Raja Daud bukan hanya dipilih Allah, tetapi oleh suku-suku Yehuda dan Israel juga. Dengan demikian dialah yang mempersatukan rakyat umat Tuhan. Ia patut setia sebagaimana Kristus patut setia terhadap roh dalam dirinya. Roh itulah yang dicurahkan Yesus kepada para pengikutnya. Dosa yang paling berat adalah pengkhianatan terhadap Roh Kudus. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan manusia melalui Yesus Putra-Mu yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patut setia demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dan dagingmu. Telah lama engkaulah yang memimpin segala gerakan rakyat Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagi pula Tuhan telah bersabda kepadamu, Engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat menjadi raja itu Daud berusia 30 tahun. Dan selanjutnya 40 tahun lamanya ia memerintah di Hebron. Ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Tetapi mereka berkata kepada Daud, "Engkau tak akan sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tak akan sanggup masuk ke sana. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Maka makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, kesetiaan dan kasih setiaku menyertai raja. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang kekasihmu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan di antara bangsa itu. Kesetiaan dan kasihmu menyertai raja. Aku telah menemukan Daud hamba-Ku. Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia dan lenganku meneguhkan dia. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai raja. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku tundukku akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan dengan kanannya menguasai sungai-sungai. Kesetiaan dan kasih setiaku menyertai raja.
Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tak akan dapat bertahan. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tak dapat bertahan. Demikian pula jika iblis berontak melawan dirinya sendiri. Jika ia terbagi-bagi, ia tak akan dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tiada seorang pun yang dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali jika orang kuat itu lebih dahulu diikatnya. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hajat anak manusia akan diampuni, ya semua hajat yang mereka ucapkan. Tetapi bila orang menghujat Roh Kudus, ia tak dapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukan adalah dosa kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami persembahkan seluruh orang-orang yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi, terutama keluarga-keluarga yang memohon doa dari kami. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Bagi mereka telah meninggal, Engkau berikan isyarat kekal dan kedamaian kepada mereka. Kami persembahkan semua ini dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus diberkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Setia, teguhkanlah kami dalam perjanjian-Mu dan bangunlah di tengah kami kerajaan Putra-Mu yang damai sejahtera, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun
bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, dan menjadi manusia dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan untuk memperoleh umat yang kudus bagimu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kelahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan semua orang kudus yang hidup sepanjang masa yang berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu,
sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kesetiaan dan cinta kasih-Ku menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku tanduknya akan tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur bahwasanya Putra-Mu telah mencurahkan Roh Kudus setiap kali membagi-bagikan rezeki surgawi. Semoga kami terbuka untuk menerima daya kekuatan, yaitu napas kehidupan sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang yang didoakan, keluarga-keluarga yang mohon doa, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang telah meninggal diberikan istirahat kekal bersama Bapa di surga, dan hidup kita, pekerjaan kita selimpah berkat keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.